Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi rahimahullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan salat subuh dan kita taklim di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berharap ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita taklim juga berharap agar rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah-curah untuk kita. Kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayap malaikatnya. Dan tak kalah pentingnya nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Ma'asyiral muslimin, kita sudah masuk hari yang ke-16. Artinya Ramadan sudah meninggalkan kita, hari-hari Ramadan sudah meninggalkan kita 15 hari. Separuh Ramadan sudah meninggalkan kita. Dan kita perlu mengingat kembali Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Rohimah anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma sabaqa qabla an yufar lahu." Celaka seorang hamba yang padanya didatangkan Ramadan hingga Ramadan itu berakhir,
namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita koreksi pada diri kita masing-masing, bukan pada tempatnya kita mengoreksi orang lain, tapi menjadi keharusan pada diri kita masing-masing untuk koreksi pada kita sendiri. Apakah kita sudah mendapatkan ampunan selama 15 hari yang berlalu ini, ataukah belum? Kalau belum, kalau dirasa belum, dan para sahabat itu selalu beranggapan belum mendapatkan ampunan, sehingga selalu bersungguh-sungguh. Nah, sebelum kita berlanjut untuk koreksi pada diri kita masing-masing, mari kita kenang Ramadannya Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat beliau, untuk menyemangati diri kita kembali. Biasanya kebanyakan orang pengalaman tahun-tahun yang lalu, kalau pertengahan itu sudah mengendor, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini bukan seperti itu, tapi terus kencang. Mudah-mudahan. Nah, untuk mengencangkan semangat kita, mengembalikan semangat kita, mari kita kenang Ramadannya Rasulullah SAW bersama para sahabat. Di tahun kedua, Ramadan itu disyariatkan, puasa di Ramadan itu disyariatkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Perintah puasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh itu ada di tahun kedua. Pada saat itu pula kaum muslimin punya hajat yang luar biasa, yakni perang Badar. Perang yang terjadi di tanggal 17 Ramadan. Kita sudah banyak cerita tentang luar biasa perang Badar itu. Nah, yang perlu kita kenal kembali, tahun kelima Hijriah. Tahun kelima Hijriah itu Ramadan terjadi di musim dingin, dan bulan Syawal itu terjadi perang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena telik sandi Rasulullah, mata-mata Rasulullah itu mengabarkan, memberi info bahwa orang-orang kafir Quraisy itu menyiapkan tentara bersama orang-orang kafir kaum lainnya itu menyiapkan tentara sebanyak 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Nah, kalau ini menyerang Madinah, itu pasti hancur luluh lantak, karena jumlah penduduk Madinah yang dewasa, yang ibu-ibu, yang anak-anak tidak sampai 5.000. Ya, ini total tidak sampai 5.000. Nah, masyaallah muslimin, perang ini disebut dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang ini terjadi di bulan Syawal. Mendengar info dari telik sandi bahwa akan ada penyerangan yang luar biasa dahsyatnya dengan jumlah pasukan 10.000 itu, kemudian Rasulullah bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya, bersama pembesar-pembesar Madinah ketika itu. Nah, disepakati kemudian untuk membangun parit, di sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan. Itu paritnya itu pegunungan, dan di situ ada pohon-pohon kurma milik orang-orang Yahudi. Pagarnya sangat tinggi dan tidak akan mungkin dimasuki oleh pasukan berkuda maupun jalan kaki, sulit dimasuki. Maka satu-satunya jalan lewat di sebelah timur, hingga disepakati untuk
membangun parit, disebut khondak, bahasa Persianya khondak. Parit itu ternyata panjangnya 5 km lebih, ya, panjangnya 5 km. Kemudian lebar parit itu 4,5 meter, dalamnya 3,5 meter. Gak ada begitu. Kira-kira pekerjaan besar atau kecil. Kalau awal terjadi peperangan, itu artinya pembangunan paritnya apa? Ramadan. Pembangunan paritnya itu Ramadan. Menurut mufassir itu menjelaskan pembangunannya itu sekitar 20 sampai 30 hari. Jadi 1 bulan penuh mengerjakan. Dan tentu tanahnya tidak seperti di kita. Makanya masyhur ada kisah bahwa ada batu yang sangat besar yang tidak mampu dipecahkan oleh para sahabat Nabi. Ya, tidak mampu dipecahkan. Kenapa? Tenaganya lemah, tidak kuat, dan batu itu sangat keras. Rasulullah bukan hanya memerintahkan, bukan hanya menunjuk, tapi beliau ikut di dalamnya hingga Rasulullah turun tangan untuk memecahkan batu itu. Dan kita sudah banyak dengar cerita ini bahwa Rasulullah dalam memukul batu itu terjadi pijaran cahaya yang sangat terang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, ditunjukkan kepadaku kerajaan Romawi dan diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan ini. Sudah mulai retak lagi. Kemudian dipukul yang kedua, makin letaknya terjadi pijaran api yang luar biasa terangnya. Rasulullah kembali menunjuk, Allahu Akbar, ditunjukkan kepadaku kerajaan Persia dan diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan ini. Yang ketiga adalah hancur, dan Rasulullah pun bersabda, Allahu Akbar, tunjukkan kepadaku pintu-pintu Yaman dan diberikan kepadaku kunci-kuncinya. Masyaallah muslimin, para sahabat itu ketika itu menaruh batu di perutnya, diikatkan di perutnya untuk mengganjal perutnya. Yang lapar yang luar biasa karena berpuasa. Nah, pada saat memukul batu ini, terlihat di perut Rasulullah itu ada 2 batu diganjalkan di perut. Sahabat ada 1, Rasulullah 2 batu diganjalkan di perut. Masyaallah muslimin, betapa luar biasanya mereka. Ya, tidak kemudian lina-lina, dia bekerja sangat gigih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan demi perjuangan dilalui oleh para sahabat. Walaupun ketika itu orang hancur. Kenapa mereka gigih melakukan itu? Karena mereka tahu, yakin betul balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berpuasa. Dan para sahabat itu tahu betul dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang tidak berpuasa itu betapa ngerinya di akhirat nanti. Dan digambarkan oleh Rasulullah, orang yang tidak ada halangan, tidak ada apa-apa, kemudian tidak berpuasa itu digantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah, lalu urat-uratnya itu disayat-sayat sehingga darahnya membanjir. Masih harus diminta. Ini kisah yang ada di sahabat. Puasanya sahabat Nabi. Kira-kira begini nama, supaya kita di sini itu adem, ayem. Kalau ada kerja pakai kendaraan, di kantor ada AC, panas juga tidak terlalu panas. Di sini dingin tidak terlalu dingin. Pada saat hendak itu musimnya sangat dingin. Kita tahu kalau dingin itu laparnya luar biasa. Ya betul, kalau dingin itu lapar. Memang nggak harus, tapi sangat lapar. Tembok ya, kuduman. Itu ketika dingin, jember di bawah kuduman, pengen pelok. Nama seluruh ini sebagai bahan kita untuk koreksi diri kita.
menyemangati kembali diri kita. Seandainya kita hadir di masa Rasulullah, apa yang kita itu puasa? Pertanyaannya di sini. Dengan kondisi kita yang seperti ini, dihadapkan dengan pekerjaan yang seperti itu, kilo-kilo, wis tak sesuaikan oleh mundur. Tapi para sahabat tidak. Kenapa? Karena tahu betul kalau berpuasa itu jauh lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau engkau berpuasa itu jauh lebih baik bagimu. Makanya tetap berpuasa, berharap kebaikan itu. Nah, masalah ini karenanya pertama mari kita hadirkan hati di dalam berpuasa. Masalah ini penting menghadirkan hati dalam melaksanakan puasa ini. Mengapa? Karena kita lihat Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Iman itu letaknya di dada, di dalam hati. Ihtisaban, berharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu posisinya di dalam hati. Harapan itu tempatnya di dalam hati. Maka kita hadirkan hati ini untuk menjalankan Ramadan ini. Karena urusannya dengan iman, urusannya ada di dalam hati kita. Hati ini yang menggerakkan kita. Pegelo kaya apa? Nek anak yang kita cintai itu minta bantuan, ada sesuatu dengan anak itu, kira-kira berangkat apa? Pegelo kaya apa? Anak yang kita sangat sayang kepadanya, berharap sesuatu pertolongan kepada kita, kira-kira berangkat apa enggak? Pasti cekal banget. Pasti. Kenapa? Hati urusannya. Demikian juga ketika ikhtisaban, berharap dengan sungguh-sungguh, berharap dengan kuat, itu posisinya di dalam hati. Rasulullah bersama para sahabat melakukan itu karena harapan di dalam hati, berharap agar Allah menerima pahala, menerima amalnya. Takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut bekal yang akan dibawa ketika mati itu tidak nyampe. Ini kan harapan. Makanya ihtisaban itu harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima ibadah kita. Kalau berharap diterima, tentu akan sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh. Mereka menggali parit itu, kalau tidak ada aba-aba istirahat oleh Rasulullah SAW, mereka tetap bekerja. Itu yang dilakukan. Walaupun kondisi memaksa sangat, tetap dilakukan. Ada harapan. Di samping harapan untuk akhirat yang paling mendominasi mereka, harapan untuk mempertahankan negara. Itu harapan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka yang pertama mari kita hadirkan hati di dalam Ramadan. Kita bangun di dalam hati. Makanya kan di pagi hari, di malam hari kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk makan sahur. Itu untuk menata hati kita, membangun harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun harapan. Dia pertama, mari kita bangun harapan ini, seperti harapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq atau di perang lain, luar biasa. Yang kedua, masalah muslimin, mari kita bertawakal kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berpuasa. Kenapa? Karena rupanya kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Jangan kemudian Allah tahun ini kuat, tahun ini kuat, sehingga menyepelekan itu. Kita nggak bisa apa-apa sesungguhnya kalau Allah tidak memberi kekuatan kepada kita. Makanya masyarakat muslimin, Rasulullah itu kalau pagi kan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ini betul zikir ketika subuh. Yang biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW di akhir sholat beliau. Ada yang menafsiri setelah sholat. Itu berdoa seperti ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk bisa selalu ingat kepadamu. Ingat kepada Allah itu kan urusan kembali dengan. Tapi memohon kepada Allah sebab kita tidak akan bisa ingat kalau Allah tidak memberikan ingatan kepada kita. Allah yang memiliki semua itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan berilah kekuatan kepadaku untuk bisa bersyukur dengan syukur yang paling baik kepadamu. Syukur. Wa husni ibadah, dan berilah kekuatan kepadaku untuk bisa membaguskan ibadah-ibadah. Masalah muslimin rahimahullah. Kalau ibadah itu kan separuh dari doa kita. Ibadah, melakukan ibadah dengan segenap hati kita. Kita berpuasa, kita berzikir, kita tadarus Al-Quran, kita bersedekah, berinfak, memberi pertolongan ke orang lain. Itu kan ibadah. Separuh dari bacaan yang biasa kita baca di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu. Separuhnya lagi wa iyyaka nasta'in. Setelah beribadah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masih muslimin Allah, penting untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahur kita mohon kekuatan agar kita diberi kekuatan menjalankan ibadah Ramadan ini, diberi kekuatan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyarakat muslimin, berkaca dari peperangan itu yang dilakukan oleh para sahabat itu, mari kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang terbesit di dalam hati. Selain kita punya agenda, punya rencana itu kan ada di dalam hati. Kalau itu baik, segera kita eksekusi, langsung laksanakan. Pengen baca Quran, langsung baca. Jangan nunggu dulu. Ternyata pas dulu ketemu pojok ngomong-ngomong itu. Kenapa? Tertunda. Mau silaturahmi ke orang tua, langsung dieksekusi. Karena enak, ada lagi. Kalau ini langsung berikut enak, ada transportasi sekarang. Langsung eksekusi langsung. Ayatnya kan jelas di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Jelas, bersegera, langsung lakukan. Jangan menunggu. Masih muslim disebut seperti ini. Aku ingin dapat pahala yang besar dengan berdiam diri setelah jamaah sholat subuh, berdiam diri di masjid untuk berzikir. Berzikir itu bisa membaca Al-Quran, bisa taklim, bisa diskusi untuk menguatkan keimanan kita, untuk merencanakan dakwah-dakwah kita. Sampai kapan? Sampai matahari terbit, kemudian kita sholat suruh atau sholat duha waktu 2 rakaat. Yang kata Rasulullah SAW yang melakukan seperti itu dari sholat subuh berjamaah, zikir di rumah Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, dan ditutup dengan 2 rakaat sholat duha awal waktu atau sholat suruh itu, sholat isyraq itu, kan pahalanya sama dengan berhaji sempurna, tapi belum berhaji. Ya, namun haji turun. Haji itu di Mekah, ya, tanggal bulan Dzulhijjah. Ini masih Ramadan. Nah, masih Ramadan bersegera. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di surat Al-Hadid ayat 57, surat 57 ayat yang ke-21.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh." Hampir sama redaksinya. Tapi ini berlomba-lomba, berlari, saling berlomba. Menyegerakan saling berlomba. Kalau hari ini kawan kita hanya bisa bersedekah dari 10.000, yakin saudara kita itu ada yang 100.000. Yang 100.000 yakin saudara kita itu ada yang 1 juta. Yang 1 juta yakin saudara kita itu ada yang 10 juta. Berlomba-lomba. Kalau hari ini kita bisa baca 1 juz, yakin di tempat lain di saudara kita itu ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Namanya berlomba, merasa kurang, merasa belum ada apa-apa. Ini yang harus kita bangun di dalam diri kita untuk menyemangati diri kita. Untuk menyemangati diri kita bangun, bersegera, berlomba-lomba. Masih muslimin rahimahullah. Kemudian yang keempat, kita harus banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan itu wasifatis saya di setan sudah dibelenggu. Tapi kenapa kita masih ada rasa-rasa untuk berbuat baik? Masih ada kayaknya ada yang goda ketika kita mau baca Quran, ada saja yang goda kayaknya seperti itu karena dosa yang ada pada diri kita. Dosa itu mengalir di dalam darah kita. Darah itu yang menggerakkan organ tubuh kita. Kalau kebanyakan dosa, tubuh kita itu ya resistan. Ada halangan yang sangat kuat. Kenapa? Karena kebiasaan dari dosa itu enggan melakukan kebaikan, enggak mau melakukan kebaikan. Itu efek dari dosa. Jadi efek dari dosa itu seperti sudah enggak ada yang goda, tapi seolah-olah ada yang goda. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Makanya kita akan dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa beristighfar. Rasulullah yang dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak kurang 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah itu diberi doa oleh Rasulullah SAW yang bisa kita baca setiap saat. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afwun karim. Dan setiap lain. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni supaya apa? Allah bersihkan kesalahan-kesalahan kita. Allah bersihkan darah yang mengalir pada tubuh kita. Makanya ma'asyiral muslimin, manfaat puasa itu, berpuasa itu fungsinya menurut Ibnu Katsir di antaranya adalah mempersempit lubang-lubang setan, lubang-lubang masuknya dosa itu dipersempit. Dari mana masuknya dosa? Dari mata kita, lubang dosa di mata kita. Makanya kita jangan terlalu banyak memandang, melihat. Kalau melihat yang dilarang sudah jelas kita tidak melihatnya. Yang mubah-mubah ini pun kita tidak boleh banyak melihat. Sebab kenapa? Kalau terlalu banyak melihat biasanya kita terkecoh, terlupakan dari perbuatan baik. Contoh, kan ada info scroll, makin asik scroll, makin asik, gak boleh saja. Itu yang terjadi. Sehingga waktu yang semestinya bisa kita pergunakan yang lainnya untuk melakukan kebaikan lainnya tertunda gara-gara banyak melihatnya. Ini pintu masuknya setan, pintu masuknya dosa pada diri kita. Makanya
atau mempersempit lubang ini. Kalau tidak bisa kita tutup, kita persempit. Kita minimalkan dosa-dosa. Belum lagi mulut dan pendengaran kita. Pendengaran itu bisa mencapik-capik hati kita yang semula gak perlu gara-gara promo, gara-gara mendapatkan info, merusak pikiran kita. Berpikir bagaimana cara berpikir terus, padahal itu bukan urusan kita. Apa yang terjadi di sana kita jadi tahu karena kita mendengar, membaca informasi, mendengar informasi, sehingga merusak hati. Kalau sudah tercapek-capek, mengganggu perasaan kita, mengganggu perasaan. Makanya innas sam'a wal absara wal af'idah. Semuanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kemudian menjadi perbuatan kita, itu yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita dengar itu menjadikan capek-capek hati ini, sehingga hati ini pengen berbuat, pengen melakukan. Masih harus ingin berbuat. Karena kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi mulut itu luar biasa tajam. Ini pintu masuknya dosa, pintu sumber dosa yang luar biasa, mulut. Gara-gara mulut ini Rasulullah SAW kemudian memberitahukan kepada kita tidak akan mendapatkan apa-apa puasa seseorang itu kalau masih ada perkataan bohong, perkataan dusta, perkataan jahat, perkataan kotor, tidak bisa dilewati mulut. Asal muslimin rahmatullah. Makanya kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan iringi dengan istighfar. Makanya syariatnya Rasulullah kan memberikan contoh ketika sudah salam sholat. Itu kan logikanya mestinya alhamdulillah. Mari kerjakan kebaikan. Logikanya menurut pikiran kita itu kan alhamdulillah, mari sholat. Itu logikanya. Tapi Rasul tidak jadi seperti itu. Rasul itu ngajari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan kita mudah melakukan kebaikan berikutnya. Darah kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melakukan kebaikan berikutnya itu mudah. Makanya bimbingannya setiap melakukan kebaikan itu disertai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ada yang kurang khusyuk, kalaulah ada yang kurang baik, kurang benar, ada pikiran-pikiran baik, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan istighfar bukan alhamdulillah. Masih banyak kita dengar. Kenapa dengar mengimam itu sebagai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Rasulullah menjadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Beristighfar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian yang terakhir yang kelima, masyaallah muslimin, mari kita hadirkan pada diri ini bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir. Ya. Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Itu untuk diri kita. Kenapa? Banyak saudara kita yang tahun yang lalu bersama kita, sekarang tidak bersama kita. Terus ini dulu, gitu. Makam gitu dia. Sebelah barat dan ada makamnya. Terus berangkat ke sana. Tidak pernah ngabari lagi. Tidak pernah ngabari. Kalau kabarnya, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Perasaan ini menjadikan kita mau melakukan yang terbaik, mau beramal yang terbaik, mau beramal yang terbaik. Masih harus menunjukkan Allah.
sikap seperti ini, rasa seperti ini, mari kita bangkitkan pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak ada waktu sebetulnya, tidak pada tempatnya kemudian membahas diri orang lain, tapi membahas diri kita sendiri tidak cukup waktu. Kenapa? Sering kita kan belum banyak. Ya. Dengan merasa kemudian banyak sama, dengan merasa ini adalah kesempatan yang terakhir, diisi dengan sebaik-baiknya. Apa harus ke masjid? Tidak. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, seseorang yang membantu hajat orang lain itu lebih baik daripada dia beriktikaf di masjid ini 1 bulan penuh. Membantu hajat orang lain, membantu hajat orang lain, berarti kan beraktivitas di luar, meringankan beban orang lain di luar sana. Itu jauh lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di rumah di masjid itu. Masjidnya Rasulullah, masjid Madinah. Apa kita punya kesempatan beriktikaf 1 bulan penuh di Madinah? Kan enggak. Berarti tidak harus di masjid. Kalau ada pekerjaan yang jauh lebih baik dan membantu orang lain, meringankan beban orang lain, kita lakukan. Gunakan merasa bahwa ini adalah ibadah yang terakhir. Karena merasa ini ibadah yang terakhir, kita gunakan waktu untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Baca Al-Quran itu hal yang mudah, ringan bagi yang biasa membaca, tapi pahalanya besar, per huruf. Dan Al-Quran itu nanti di akhirat menjadi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemberi syafaat kepada kita. Nah, hadirnya perasaan ini adalah ibadahku yang terakhir, menjadikan kita terus menambah kualitas, terus memperbaiki kualitas, menambah kuantitas. Jumlahnya kita tambah, kualitasnya kita tingkatkan. Kalau dulu belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar, diusahakan belajar. Tidak ada cukup sampai pengalaman tahun yang lalu kita pakai lagi, tidak. Tapi berusaha untuk belajar dan belajar. Masih harus ini bermanfaat. Ini harus kita bangkitkan pada diri kita masing-masing. Tidak ada kata ya harus ini wajib. Kemudian sebagai penutup, mari kita prioritaskan kehidupan akhirat kita. Ya, kita prioritaskan kehidupan akhirat kita untuk akhirat kita. Dengan cara apa? Kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia, bukan. Tapi menata niatan itu untuk akhirat kita, berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur kita menjadi tidur yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti cara Rasulullah SAW. Kita berdoa sebelum tidur. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Memohon kepada Allah Subhanahu. Di tidurnya saja. Artinya masyarakat ini memprioritaskan akhirat itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan di dunia, tapi menjadikan pekerjaan dunia itu untuk bekal di akhirat kita. Ya, untuk bekal di akhirat kita. Nah, seterusnya ini berkembang di beberapa hal yang bisa kita bangkitkan di dalam diri kita. Nah, masih ada waktu beberapa saat ya. Terkejut berapa? Jam 6. Ya, jam 6. Nanti ada acara taksin. Ada taksin lagi. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di hari yang ke-16 ini, setelah 15 hari Ramadan meninggalkan kita,
Mudah-mudahan kita bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk berjihad dengan arti berperang, maka jihad kita adalah jihad memerangi hawa nafsu kita, membangkitkan semangat untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا فيه سكرات الموت والنجاة من النار والأرض عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.